Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Hidayat Yusuf dengan NIM 85751551. Untuk video kali ini mengenai simbiosis. Tujuan percobaannya untuk mengidentifikasi simbiosis parasitisme, komensalisme, dan mutualisme di sekitar tempat tinggal. Alat dan bahan, alat tulis, tabel pengamatan, lingkungan sekitar. Prosedur percobaan menyiapkan alat tulis dan tabel pengamatan. Pergi ke lingkungan di mana terdapat makhluk hidup, mengamati 3 jenis simbiosis makhluk hidup, menuliskan hasil pengamatan dalam tabel semua jenis simbiosis pada makhluk hidup yang diamati, menganalisis makhluk hidup dalam semua jenis simbiosis. Dari hasil pengamatan yang saya lakukan, jenis simbiosis yang pertama yaitu simbiosis parasitisme. Makhluk yang saya temui yaitu kutu daun. Peranannya, kutu daun merupakan salah satu hewan parasitisme karena mereka tinggal di batang dan daun tanaman yang menghisap getah tanaman yang akan mengakibatkan kerugian pada tanaman. Yang kedua, simbiosis komensalisme, yaitu sisik naga. Tumbuhan sisik naga salah satu jenis tumbuhan paku yang menempel di pohon. Meskipun menempel pada pohon, tumbuhan ini dapat membuat makanannya sendiri. Namun, untuk jumlah kadar yang masih belum banyak atau masih dianggap wajar. Yang ketiga, simbiosis mutualisme, cacing tanah dan tumbuhan. Tumbuhan terbantu dengan adanya cacing. Karena adanya aktivitas cacing, tumbuhan menjadi lebih mudah menyerap air dan udara di dalam tanah, sedangkan cacing diuntungkan dari daun yang layu dan membusuk di tanah. Selain itu, simbiosis mutualisme yang saya temukan juga ada kutu daun dan semut. Semut merupakan salah satu hewan yang memakan makanan yang berasa manis. Sedangkan kutu daun mengeluarkan zat limbah berupa embun madu melon yang memiliki rasa manis. Semut akan melindungi kutu dari cuaca dan pemangsa lainnya dan akan memindahkan kutu apabila tumbuhannya sudah layu. Pembahasannya, dalam kehidupan akan selalu ada hubungan satu sama lain, entah dari saling ketergantungan ataupun hal lainnya. Suatu bentuk hubungan yang sangat erat antara satu spesies makhluk hidup dengan spesies makhluk hidup lainnya yang hidup bersama dalam satu habitat tertentu disebut simbiosis. Ada beberapa jenis simbiosis yang ada di alam, pada umumnya dikelompokkan menjadi 3, yaitu parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Parasitisme adalah suatu hubungan di antara 2 spesies, di mana satu spesies mendapat keuntungan sedangkan spesies lainnya dirugikan. Contoh simbiosis parasitisme yang saya ambil yaitu kutu daun. Kutu daun akan senantiasa menempel pada dahan dan batang tumbuhan dan mengambil getah tumbuhan ditinggalinya yang akan menyebabkan tumbuhan tersebut menjadi layu dan mati. Selain sebagai hama, kutu daun juga merupakan vektor virus dan dapat menularkan lebih dari 50 jenis virus tanaman. Kutu daun spesies serangga kecil, kan getah tanaman. Daun hidup secara berkelompok, warna hitam, ataupun hijau. Daun berukuran kecil dan panjangnya antara 1 mm sampai 2 mm. Kutu daun memiliki peranan ganda, selain sebagai hama, sekaligus sebagai perantara virus. Selanjutnya yaitu simbiosis komensalisme, yaitu hubungan simbiosis di mana suatu spesies makhluk hidup diuntungkan, sedangkan pihak lainnya tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Contoh tanaman yang saya ambil adalah sisik naga. Menurut Kuspianto, sisik naga adalah tanaman yang ditemukan di seluruh daerah Asia tropis dan merupakan tumbuhan epifit yang menumpang pada pohon lain tetapi bukan parasit karena dapat membuat makanan sendiri. Naga adalah salah satu dari berbagai jenis tumbuhan paku epifit. Tumbuhan ini bisa dijumpai di tempat-tempat berelevasi rendah sampai tinggi, pada batang pohon atau dinding rumah yang tak terawat. Beberapa nama daerah dari sisik naga seperti Picisan, Sekat Ribu-Ribu, Pakis Duitan, Paku Duduitan,
Pisan. Selanjutnya ada simbiosis mutualisme, yaitu hidup bersama di antara dua spesies makhluk hidup, di mana kedua spesies tersebut mendapatkan keuntungan. Contoh yang saya ambil yaitu cacing tanah. Tanah dan tumbuhan, keuntungan yang diambil tumbuhan adalah dengan adanya keberadaan cacing, tumbuhan akan lebih mudah menyerap air karena lubang yang dibuat oleh aktivitas cacing. Sedangkan keuntungan yang cacing dapatkan adalah pembusukan dari daun kering yang jatuh ke tanah memberikan nutrisi kepada cacing. Sehingga contoh ini saya ambil karena keduanya bisa saling menguntungkan. Contoh yang kedua yaitu kutu daun dan semut. Semut akan merawat kutu daun, melindunginya dari cuaca dan pemangsa alaminya, serta memindahkannya dari tanaman layu ke tanaman yang sehat untuk mendapatkan makanan. Sebagai gantinya, kutu daun mengeluarkan zat limbah yang disebut sebagai embun madu melon. Madu melon memiliki rasa manis dan menjadi makanan semut. Semut akan membelai bagian perut kutu dan menggunakan antenanya untuk memberikan stimulasi, sehingga kutu daun mengeluarkan melon, semut kemudian akan memakan melon tersebut. Kesimpulan, ada 3 macam simbiosis makhluk hidup, yaitu simbiosis parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Simbiosis parasitisme adalah makhluk hidup yang akan mengambil keuntungan dari makhluk hidup lainnya dan membuat kerugian pada salah satu makhluk hidup tersebut. Simbiosis komensalisme adalah makhluk hidup yang mengambil keuntungan dengan makhluk hidup lainnya, hanya saja tidak ada salah satu pihak manapun yang dirugikan. Sedangkan simbiosis mutualisme adalah makhluk yang mengambil keuntungan dari makhluk hidup lainnya dan satu sama lain mengalami keuntungan dengan caranya masing-masing. Simbiosis mutualisme ini tidak ada yang dirugikan satu sama lain, melainkan keduanya mendapatkan keuntungan. Sekian pembahasan yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.